Apa sih obesitas itu? Obesitas merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Keadaan tersebut terjadi akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan atau dikeluarkan. Obesitas dapat ditemukan pada usia dewasa, remaja, bahkan anak-anak loh. Obesitas juga berkaitan dengan penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular yang menyebabkan kematian pada 2,8 juta orang dewasa setiap tahunnya. Terdapat dua tipe obesitas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu obesitas tipe sentral. Obesitas tipe ini memiliki bentuk tubuh yang gendut seperti gentong, perut membunjit ke depan, dan biasa ditemukan pada kelompok pria. Kemudian, yang kedua yaitu obesitas tipe ginoid. Obesitas tipe ini memiliki bentuk tubuh yang seperti buah pir, ukuran panggul dan pantat yang besar, dan biasa dijumpai pada kelompok perempuan, terutama yang telah memasuki usia menopause. IMT atau indeks massa tubuh merupakan salah satu indikator atau cara yang sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya berkaitan dengan masalah kekurangan dan kelebihan berat badan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IMT, yaitu usia, jenis kelamin, genetik, pola makan, dan aktivitas fisik. Berikut merupakan klasifikasi IMT untuk orang Indonesia berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu klasifikasi lingkar pinggang. Penilaian IMT sebagai indikator obesitas memiliki kelemahan karena tidak dapat membedakan antara berat badan terkait otot dan lemak. Selain itu, peningkatan IMT dapat terjadi karena hasil dari kelebihan anabolic, otot, atau adanya edema. Nilai IMT juga tidak dapat memberikan informasi distribusi lemak tubuh, terutama yang terpusat pada abdomen. Maka dari itu, pengukuran lingkar pinggang dapat menjadi alternatif untuk mengestimasikan lemak abdominal dan memperkirakan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Berikut klasifikasi lingkar pinggang pada orang dewasa untuk orang Asia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mempelajari cara pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar pinggang, dan cara perhitungan indeks massa tubuh. Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah pengukuran berat badan. Yang pertama, sebaiknya kita melakukan penimbangan sebelum makan dan setelah buang air. Selanjutnya, jangan lupa untuk melepaskan aksesoris dan menggunakan pakaian seringan mungkin agar tidak mengganggu hasil pengukuran dari berat badan. Lalu, kita harus mempersiapkan alat timbangan pada permukaan yang tidak hanya keras tetapi juga datar. Lalu, memastikan timbangan menunjukkan angka 0. Setelah timbangan siap digunakan, kita berdiri di tengah platform timbangan tanpa berpegangan sambil mengarahkan pandangan lurus ke depan dan rileks. Setelah hasil tertera, kita baca hasil pengukuran pada timbangan. Lalu turun dan melakukan proses penimbangan sebanyak 3 kali dan menghitung rata-rata pengukuran berat badan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan hasil pengukuran berat badan yang akurat. Selanjutnya, kita akan mempelajari langkah-langkah pengukuran tinggi badan. Yang pertama, kita harus memilih permukaan yang datar untuk pengukuran tinggi badan. Setelah itu, melepaskan aksesoris yang dapat mempengaruhi pengukuran tinggi badan, misalnya topi. Selanjutnya, persiapkan alat mikrotoa ataupun stadiometer dan menempelkannya pada dinding. Lalu, apabila alat mikrotoa yang dipakai, lakukan kalibrasi dengan memastikan bahwa saat headboard menyentuh lantai, jendela baca menunjukkan angka 0. Setelah alat siap, kita berdiri tegak lurus di bawah alat dan memastikan bahwa tumit, pantat, dan bahu menempel pada tembok atau permukaan vertikal. Lalu kita menggerakkan headboard hingga menyentuh kepala, mencatat hasil pengukuran, dan melakukan pengukurannya 3 kali. Dan jangan lupa menghitung rata-rata pengukuran tinggi badan yang sudah diukur dalam rangka mendapatkan hasil yang akurat.
Nah, teman-teman, lanjut lagi. Sekarang ini adalah langkah-langkah pengukuran lingkar pinggang. Yang pertama, kita harus melepaskan pakaian atau menggunakan pakaian seminimal mungkin dan berdiri tegak sebelum dilakukannya pengukuran. Lalu kita mempersiapkan alat, yaitu pita pengukuran yang keras namun juga fleksibel. Lalu pita tersebut dililitkan pada bagian paling kecil antara krista iliaka dan tulang rusuk. Apabila teman-teman bingung dengan peletakan pitanya, maka dapat mengikuti peletakan pita pada gambar yang tertera di samping. Selanjutnya, hasil pengukuran dicatat dan dilakukan pengukuran 3 kali. Dan jangan lupa menghitung rata-rata hasil pengukuran dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Sekarang mungkin teman-teman sudah bisa mengukur tinggi badan dan berat badan. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghitung indeks massa tubuh untuk menentukan kita itu obesitas atau tidak ya? Nah, perhitungan indeks massa tubuh dapat dilakukan dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Untuk menguji keterampilan teman-teman, sekarang saya akan memberikan pop quiz. Soalnya adalah sebagai berikut. Seorang laki-laki memiliki tinggi badan 165 cm, berat badan 61 kg, dan lingkar perut 90 cm. Apakah individu tersebut termasuk obesitas? Silakan teman-teman pikirkan jawabannya. Nah, apabila teman-teman menjawab bahwa individu tersebut obesitas, maka teman-teman benar. Karena walaupun IMT-nya menunjukkan angka 22,40 kg per meter persegi yang tergolong normal, lingkar pinggang individu tersebut lebih besar dari 90 cm, sehingga digolongkan sebagai obesitas. Selanjutnya yaitu penyebab obesitas. Obesitas dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan atau asupan energi melebihi pengeluaran energi tubuh. Kemudian kita akan membahas mengenai faktor risiko yang dapat menyebabkan obesitas. Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Jadi, jika salah satu dari orang tua mengalami obesitas, maka 40-50% peluang anak akan mengalami obesitas. Namun, jika kedua orang tua mengalami obesitas, maka peluangnya akan lebih besar untuk anak mengalami obesitas, yaitu sebesar 70-80%. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dipengaruhi oleh dua. Yang pertama, pola makan. Jumlah asupan yang berlebih akan menyebabkan kelebihan berat badan atau obesitas. Selain itu, gemar memakan makanan yang padat energi seperti tinggi lemak, gula, dan kurang serat akan menyebabkan ketidakseimbangan energi. Yang kedua, pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang kurang akan menyebabkan energi yang dikeluarkan tidak maksimal sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas. Dan faktor risiko yang terakhir yaitu faktor obat dan hormonal. Obat-obatan jenis steroid yang sering digunakan pada jangka waktu yang lama, misalkan untuk terapi asma, osteoartritis, dan alergi, itu dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat, sehingga dapat meningkatkan risiko obesitas. Kemudian ada hormon yang berperan dalam kejadian obesitas, antara lain ada hormon leptin, grelin, tiroid, insulin, dan estrogen. Nah, di sini ada materi dari dampak obesitas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih yang bisa terjadi kalau saja tubuh kita mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Obesitas mulai menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia. Bahkan WHO menyatakan bahwa obesitas merupakan suatu epidemi global sehingga menjadi masalah kesehatan yang harus segera ditangani.
Jadi bisa kita lihat bahwa kegawatan dari kejadian obesitas ini cukup serius ya, makanya jika tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa dampak obesitas ini cukup luas terhadap berbagai penyakit. Nah, penyakit-penyakit ini seringkali kita jumpai di kalangan masyarakat umum. Contohnya, ada hipertensi atau tekanan darah yang tinggi, lalu ada penyakit jantung koroner, lalu ada stroke, kanker, diabetes tipe 2, serta kelainan tulang. Lalu, selain dari berbagai penyakit yang ada, ternyata dampak dari obesitas ini bisa berpengaruh loh pada sosial ekonomi suatu negara. Pertama, dampak obesitas yang akan saya jelaskan yaitu dilihat dari status kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama yaitu akan berdampak pada percepatan proses penuaan. Bila sel lemak berlebih, maka dikeluarkannya zat-zat yang bersifat radikal bebas atau racun. Nah, sel-sel yang racun ini bisa menyebabkan umur sel lebih tua dan sekaligus akan mempercepat proses penuaan pada tubuh kita. Lalu yang kedua, terdampak pada gangguan kecerdasan. Jadi ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, orang yang menderita obesitas itu otaknya 8 tahun kelihatan lebih menua daripada orang dengan berat badan yang normal. Nah, hal ini disebabkan oleh gangguan pembuluh darah karena kadar lemak dan gula yang tinggi dalam tubuh sehingga bisa mengganggu kecerdasan seseorang. Lalu selanjutnya yaitu berdampak pada resistensi insulin. Nah, jadi jika tubuh mengalami resistensi insulin, di mana hal itu bisa terwujud karena adanya obesitas. Nah, obesitas ini merupakan faktor resiko munculnya dari berbagai penyakit yang sudah dijelaskan di awal. Ada tekanan darah tinggi, lalu ada dislipidemia, yaitu kelainan sel lemak di dalam darah, lalu ada diabetes mellitus tipe 2, lalu ada penyakit jantung, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang bisa muncul akibat kita semisal mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu yang terakhir yaitu bisa memicu adanya kanker. Mungkin untuk kanker ini belum ada dilakukannya banyak bukti terkait apakah obesitas bisa memengaruhi kanker, namun berdasarkan penelitian yang ada ditemukan bahwa penurunan berat badan dan peningkatan aktivitas fisik itu dapat bermanfaat untuk mencegah perkembangan dari sel kanker itu sendiri. Yang terakhir merupakan dampak dari obesitas jika dilihat dari sosial ekonomi. Jadi dampak sosial dari meningkatnya obesitas ini akan menurunnya kualitas kehidupan penderita. Kok bisa sih? Jadi maksud dari menurunnya kualitas kehidupan penderita ini artinya bisa menurunkan produktivitas individu dan negara, serta tingginya biaya asuransi atau biaya kesehatan di suatu negara akibat dari jika ada penderita mengalami obesitas. Itu jika dilihat dari dampak sosial. Bagaimana dengan dampak ekonominya? Jadi ternyata obesitas mempunyai dampak terhadap peningkatan resiko kesehatan dan kematian. Oleh karena itu, biaya kesehatan penderita obesitas ini 25% lebih tinggi dari orang dengan berat badan normal. Jadi secara tidak langsung penderita obesitas untuk menjaga kesehatannya itu memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada orang dengan berat badan yang normal. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pencegahan dan penanganan obesitas. Pertama, kamu harus tahu makanan yang boleh dikonsumsi dan makanan yang harus dihindari. Yang harus kamu hindari itu makanan yang diolah dengan cara digoreng, lalu makanan tinggi kalori rendah gizi, contohnya makanan ringan, kue kering, burger, sosis, es krim, dan lain-lain. Yang ketiga yang harus kamu hindari itu
minuman berkalori, terutama minuman manis seperti boba, minuman bersoda, dan minuman beralkohol. Beberapa makanan yang boleh kamu konsumsi antara lain produk gandum utuh, susu dan produk susu rendah lemak, sayur dan buah-buahan, lalu ada juga minyak yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, contohnya canola oil, sunflower oil, olive oil, dan lain-lain. Nah, kamu juga dianjurkan banget nih buat memilih makanan yang diolah dengan cara direbus, dipanggang, ditumis, dikukus, dan dibakar. Yang kedua, perhatikan porsi makanmu. Usahakan setiap kali kamu makan, sesuaikan dengan pedoman isi piringku seperti pada gambar di sini ya. Untuk anak usia 6-23 bulan, dalam satu piring makannya harus terdapat 35% makanan pokok, 30% protein hewani, 25% sayur dan buah-buahan, dan 10% kacang-kacangan serta produk olahannya, seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Kemudian untuk anak usia 2-5 tahun, dalam satu piring makannya harus terdapat 35% makanan pokok, 35% lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati, serta 30% sayur dan buah-buahan. Terakhir untuk usia di atas 5 tahun, dalam satu piring makannya harus terdapat 1/3 piring makanan pokok, 1/3 piring sayuran, 1/6 piring lauk pauk, tentunya protein hewani dan protein nabati ya, dan 1/6 piring buah-buahan. Yang ketiga, hindari screen time yang berlebihan. Kamu dianjurkan untuk memiliki recreational screen time seperti bermain video game atau menonton televisi sebanyak kurang dari 2 jam setiap harinya. Kamu juga tidak dianjurkan nih untuk meletakkan televisi maupun komputer di dalam kamar tidurmu. Selain itu, kamu juga tidak boleh memberikan screen time untuk anak kurang dari 2 tahun. Yang keempat, gak boleh mager ya. Setiap harinya, kamu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik seperti mencuci baju, menyapu lantai, berkebun, memasak, dan lain-lain selama kurang lebih 30 menit. Kamu juga dianjurkan untuk melakukan olahraga nih. Untuk olahraga dengan intensitas sedang, kamu harus melakukannya selama 150 menit per minggu atau setara dengan 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggunya. Olahraga dengan intensitas sedang, contohnya itu jogging, berenang, bersepeda, lompat tali, dan senam. Atau kamu juga bisa memilih nih olahraga dengan intensitas berat. Contohnya squat jump, plank, push up, wall sit, dan lain-lain selama 75 menit per minggu atau setara dengan 25 menit per hari selama 3 hari dalam 1 minggu. Yang kelima, miliki jam tidur yang cukup sesuai dengan usia kamu ya. Usia 3-5 tahun membutuhkan kira-kira 11 hingga 13 jam untuk tidur setiap harinya. Kemudian, usia 6-12 tahun membutuhkan kira-kira 10 hingga 11 jam untuk tidur setiap harinya. Lalu, usia 12-18 tahun membutuhkan kira-kira 9 hingga 10 jam untuk tidur setiap harinya. Yang terakhir, untuk usia di atas 18 tahun membutuhkan kira-kira 7 hingga 8 jam untuk tidur setiap harinya.